Ya, sebentar saya ke Bang Asido. Bang Asido, bagaimana dengan permasalahan ini sudah memiliki bukti ya bahwa itu nomor sudah diekstraksi, bahwa ada percakapan di sana. Baik, terima kasih. Dari pihak terdakwa bagaimana ini melihatnya? Jadi pertama begini, ini rekan-rekan semua ini sesama advokat. Jadi saya sangat mengharapkan bahwa dalam dialog ini kita bisa saling menghormati. Apalagi ya diatur dalam kode etik itu untuk saling menghormati sesama rekan. Tentu wajar ada perbedaan-perbedaan pendapat, itu sangat wajar. Dan kami dari sisi para terpidana, tentunya kami juga memiliki keyakinan atas pembelaan yang kami lakukan. Ya. Jadi dari awal ketika kami berbicara dan melihat bahwa ini tidak ada scientific crime investigation, ya, prinsip Miranda Rules juga tidak diterapkan di situ. Sehingga kemudian kami terpanggil ya untuk memberikan akses to justice bagi para terpidana. Ya. Dan kami berupaya semaksimal mungkin karena kalau kita bicara mengenai PK ini adalah hak terpidana sebenarnya. Karena mereka sendiri sudah menyatakan bahwa mereka tidak ada kaitannya dalam perkara meninggalnya almarhum Vina dan Eki. Ya. Oke. Nah, Bang Asido, tadi Anda menyebutkan tidak based on scientific crime investigation. Berarti selama ini kalau Anda melihatnya perkara ini setelah dari awal berdasarkan apa dong para penyidik ketika itu bekerjanya? Jadi kan saya rasa ini semua sudah diketahui ya. Kita sudah melihat proses persidangan yang begitu terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya. Maka kalau memang dianggap ada keterangannya yang tidak sesuai, ya silakan saja. Kita menghargai dan menghormati ya. Kalau memang ada beberapa katanya saksi yang telah dilaporkan. Tetapi inilah fakta-fakta yang sudah disajikan di dalam persidangan. Menurut para terpidana, mereka itu tidak mengetahui ya peristiwa itu. Bahkan mereka alibinya kan jelas ya. Mereka tidak berada di lokasi yang dituduhkan. Sehingga sebenarnya kalau kita bicara scientific crime investigation, dari peristiwanya, dari locus delictinya, tempus delictinya, sampai pada pelakunya tidak ada kaitannya dengan para terpidana. Ya, saya menyimak tuh pada sidang PK Perdana Sudirman ya yang berlangsung hari ini, itu menyebutkan tidak based on scientific crime investigation. Ini saya tertarik dengan pernyataan ini, berdasarkan mystic crime investigation. Ya. Begitu ya? Apa yang mendasari pernyataan itu berdasarkan mystic crime investigation? Ya, sebagaimana sudah tersajikan secara terbuka dalam proses persidangan ya. Peristiwa tanggal 27 Agustus 2016 tersebut ya, kemudian sudah selesai sebenarnya pada saat tanggal 28 almarhum dianggap sebagai kecelakaan ketika itu ya. Sudah dimakamkan dan kemudian juga Pak Rudiana dalam hal itu sudah ya kita inilah mengetahui peristiwa itu. Namun kan ini kenapa dibilang mystic crime investigation itu karena adanya kesurupan yang kemudian ini menjadi acuan ini pembunuhan dan mohon maaf pemerkosaan. Penyidik bergerak dari kesurupan itu, dari pernyataan kesurupan. Pak Rudiana kemudian itulah yang disebut apakah itu investigasi mandiri ya, apakah itu disebut dengan pengamanan, tetapi terjadilah penangkapan saat itu ya. Dan kemudian yang menurut para terpidana ada proses pemukulan, penganiayaan dan sebagainya ya, sehingga mereka menyampaikan yang sebenarnya tidak sesuai. Makanya kita bicara prinsip Miranda Rules itu seharusnya dari awal mereka diberikan hak-haknya, dikasih tahu haknya untuk luruskan dulu karena ada bilang tadi Rudiana yang bertepatan ini klien saya. Jadi yang kesurupan itu tidak ada kaitannya dengan Rudiana karena yang kesurupan itu terjadi 30 hari setelah meninggalnya almarhum ini, 30 hari atau 3 hari? 30 hari. Udah disampaikan si Linda itu. Ya. Jadi jangan dikaitkan juga Rudiana ini berpatokan kepada kesurupan, itu salah. Terus yang kedua, saya tidak sependapat dengan Asido yang mengatakan bahwasanya di dalam pengungkapan ini tidak menggunakan scientific crime investigation. Saya kira itu hal yang keliru karena pada waktu pengungkapan 2016 itu juga mengungkapkan metode scientific evidence. Nah, di mana letak kekeliruannya Bang Fitra? Scientific evidence-nya contohnya. Bentar, kita harus jeda nih. Makanya saya tanya lagi ngomong letaknya kekeliruannya. Nah, ini saya jadi aneh nih. Tadi saya dari awal sudah bilang kita saling menghormati. Kurang menghormati karena saudara menyebut nama klien saya, wajib saya luruskan. Nanti dulu, tunggu saya selesai dulu. Bukan. Karena saudara tadi mengatakan Rudiana berpatokan kepada kesurupan Linda. Anda ini kalau ngomong udah kayak apa aja. Bukan masalah Anda ini. Anda juga jangan
masih pemirsa, menghargai dari saya awal, harus rekan. jeda dulu sejenak. Gitu Dua loh. sesi akan kami Anda lanjutkan rekan. usai jeda. Tuh. Sebentar Bapak-Bapak. Ya, saya lanjutkan kembali dua sesi tadi. Bang Asido menyebutkan bahwa penyidikan awal kasus Vina ini tidak based on scientific crime investigation ya. Ya. Anda Jadi, berpegangan pada Kapolri sendiri Oke. sudah menyampaikan ya melalui Wakapolri bahwa penyidikan awal kasus Vina tak didukung scientific crime investigation ya. Nah, jadi kalau kita mau bicara lagi, sebenarnya sudah kita lihat bersama dalam proses persidangan, saksi-saksi itu begitu banyak ya. Kalau mau dipersoalkan juga silakan saja. Oke. Bahkan ada saksi yang masih bersama-sama ketika sebelum terjadinya kecelakaan itu ya, yang menurut kami yakinin itu. Ada Frans Marbun juga di situ ya. Ada siapa namanya saudara Oki, kemudian saudara Arta, banyak sebenarnya saksi-saksi itu. Dan juga alibi yang jelas membuktikan bahwa para terpidana ini tidak ada di lokasi kejadian itu. Oke. Jadi tidak ada kaitannya. Makanya besok kami ada pemeriksaan setempat juga. Ya, ini juga kami mengapresiasi majelis hakim ya yang sudah meng-approve untuk ada pemeriksaan setempat. Bang Asido, tujuannya apa sampai meminta untuk pemeriksaan langsung di TKP? Ya biar kita lihat bagaimana secara komprehensif Oke. ya atas kejadian ini dan juga diawali nantinya saksi digital forensik saudara Rismon Sianipar Oke. ya yang akan menunjukkan hasil ekstraksi data dari handphone Widi Mega ya. Oke, saya mau ke Pak Predik. Pak Predik, ini kalau kita melihat PK besok bahkan hakim menyetujui untuk langsung datang ke lokasi untuk melihat secara langsung, termasuk mempertegas pernyataan saksi ahli kemarin Dr. Mayasari yang menyebutkan bahwa dari mata normal itu sebenarnya nggak bisa melihat sosok wajah atau face recognition dalam jarak radius 50 meter ya. Nah, satu itu. Yang kedua, ini disebutkan tidak based on scientific crime investigation. Kalau Anda sebagai praktisi yang sudah malang melintang di dunia hukum, bagaimana melihat proses hukum yang disebutkan? Wakapolri sendiri loh menyampaikan tidak based on scientific crime investigation. Gini, saya sampaikan kalau menyatakan tidak ada penyidikan ini tidak ada scientific crime investigation, itu tentu adalah keliru. Yang disebut oleh Wakapolri itu adalah masalah soal kecelakaan, bukan masalah soal pembunuhan ini, ya kan? Kalau dalam hal ini yang saya lihat dari berkas sudah ada visum et repetum, sudah ada namanya ekstraksi daripada alat catatan komunikasi. Itu adalah sensitive crime investigation salah tapi satunya. harus kita ingat pada persidangan itu tidak dimunculkan. Kalau saya nggak salah ya, tidak dimunculkan sebagai kalau bukti ya. visum itu justrulah sebagai basic daripada untuk menjatuhkan putusan. Betul, tapi yang record data komunikasi tidak karena dimunculkan. dalam hal ini tentu ya jangan lupa setiap majelis hakim dia akan membaca seluruh berkas. Tetapi untuk mengajukan dalam persidangan itu adalah kewajiban daripada jaksa dan kewajiban daripada penasehat hukum. Hakim memang bisa bertanya tapi basic daripada pertanyaan daripada jaksa PH atau dari JPU, bukan dari hakim. Namun apa yang sudah ada di dalam berkas itu 100% adalah bukan novum yang baru. Ingat, yang saat ini dalam sidang PK ini. Iya, apapun yang sudah ada tidak dibahas pun, itu tentu tidak bisa dianggap sebagai novum lagi. Ya. Termasuk ekstraksi telepon itu juga tidak bisa dianggap sebagai sama sekali tidak novum. bisa. Ya. Apalagi dalam hal ini, saya mendengar daripada keterangan daripada rekan Mokhtar bahwa handphonenya daripada Widi sama si Mega sudah diekstrasi oleh orang yang mengaku dirinya sebagai ahli digital forensik lah, kira-kira begitulah. Sebagai seorang ahli, ya, dia tentu wajib pertama untuk mengekstrasi HP atau digital dari laptop. Dia itu wajib memenuhi 4 persyaratan. Adanya izin dari pengadilan, adanya izin daripada pemilik HP, ya. Ada dalam keadaan darurat misalkan mengancam jiwa seseorang atau ada peraturan khusus dalam hal ini seperti narkoba atau dalam teroris atau korupsi ya. Dalam hal ini saya tidak tahu apakah memenuhi syarat atau tidak.